Iya, sahabat Komentar Majon, salam jumpa bersama Komentar Majon. Sebuah komentar ringan membahas sejarah, seni, budaya, religi, dan kuliner tanah air. Salam budaya saking Sendang Tirto Kamandanu. Rahayu, rahayu, rahayu. Sendang Tirto Kamandanu adalah sebuah peninggalan sejarah Kerajaan Kediri di masa kejayaan Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal dengan suatu jangka dengan membaca medan sebelum terjadinya sebuah kejadian. Yang dikenal juga sebagai Sabdo Tomo Wasito Adi, Sabdo Sabdaning Para Winasis. Sabdo artinya pembicaraan, Tomo artinya baik. Sabdo Tomo adalah pembicaraan yang baik, Sabdo Coro berbicara dengan cara yang baik. Sabdo Sabdaning Para Winasis, bicaranya orang-orang yang sakti, orang yang memiliki kepandaian, tahu akan terjadi sebelum adanya kejadian, dan saat ini dikenal dalam buku Jongko Joyoboyo. Inilah sebagai saksi bisu orang-orang yang melakukan suatu ritual. Ini adalah patung Harihara Tiga Dewa atau Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, suatu keyakinan yang dilakukan oleh orang-orang agama Hindu. Iya, sahabat Komentar Majon, mari kita simak bersama penelusuran dan perbincangan Komentar Majon dengan Mbah Suratin, seorang juru kunci Sendang Tirto Kamandanu Kediri. Selamat menyaksikan. Oh iya, ini pertama-tama saya mengucapkan kepada pemirsa salam berbahagia dan sejahtera lewat angin budaya Sendang Tirto Kamandanu Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Kisah terjadinya Sendang Tirto Kamandanu adalah di zaman kerajaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Waktu masih memerintah, dia adalah bertapa, dan tempat bertapa itu adalah di tempat sumber atau sendang. Dulu namanya, masih ingat saya, adalah sendang atau sumber itu sumber buntung atau kali buntung, yang dalam arti kata sumber atau kali buntung itu suatu sumber yang airnya mengalir langsung putus, jadi tidak berekor. Setelah di zaman yang menjadi kepala desa bapak saya, Sri Surharjo, maka oleh masyarakat desa Menang, sendang ini diganti sendang Kolo Sonyo. Dalam bahasa sastra Kawi, kolo itu memolo, sonyo sepi, artinya sepi ing loro atau memolo, atau bisa dikatakan kolo itu adalah zaman, sonyo itu sepi, jadi zaman sepi atau tempat bertapa Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, yang sampai sekarang tidak bisa hilang dari lamunan manusia yang beradat budaya Jawa. Setelah detik berganti menit, menit berganti jam, saat berganti langkah, ditelusuri oleh warga besar Yogyakarta, Bondodento, lalu dipugar. Setelah dipugar, tahun 1975 ini diganti Sendang Tirto Kamandanu. Dalam bahasa Kawi, Tirto itu banyu, Kamandanu panguripan. Jadi adalah artinya dengan kolosnya adalah sama, banyu panguripan. Sampai sekarang tidak bisa hilang dari lamunan masyarakat yang beradat budaya Jawa. Dan ini dulu tempat bertapa Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo di masa kejayaannya. Seorang raja yang kelima dari kerajaan Kediri yang terkenal dengan suatu jangka. Jangka itu adalah membaca suatu medan sebelum terjadi 1000 tahun yang akan datang sudah tertera. Jadi Joyoboyo itu adalah seorang raja yang ahli jangka. Di samping ahli jangka, dia matinya adalah moksa. Dalam suatu keyakinan adat budaya Jawa, moksa itu adalah mati bersama raganya hilang. Nah,
Sekarang ini, Sendang ini saya menjadi juru kuncinya Mbah Suratin. Mbah Suratin JK. Mbah Suratin JK itu artinya adalah juru kunci. Itu kata-kata Senda. Nah, di sini tugas saya menjadi juru kunci. Saya mendapat SK dari Yogyakarta, juga yang satu dari kepala desa langsung. Dari di sini saya mendapat tugas untuk mengelola budaya. Dan setiap ada 1 tahun sekali di sini diadakan suatu upacara ritual atau upacara sakral hubungan manusia dengan gaib, yaitu ziarah satu suro atau arak-arakan upacara satu suro di dalam satu Muharram atau setahun baru Jawa. Upacara ritual itu adalah upacara sakral hubungan manusia dengan gaib. Seperti nyadran itu juga termasuk upacara ritual. Seperti kondangan wiwit di sana itu juga termasuk upacara ritual, upacara sakral. Jadi hubungan manusia dengan gaib. Nah, di sini saya terangkan tentang upacara satu suro adalah upacara arak-arakan yang isinya melestarikan, membudayakan dan mengenang suatu kemuliaan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terdengar dengan suatu jangka. Dia adalah sebagai raja yang dituakan, bukan tertua, yang dituakan di seluruh tanah Jawa, yang bisa menentukan beberapa raja-raja yang sampai di zaman ke zaman. Nah, upacara suro itu terdiri dari beberapa arak-arakan, saya juga pelatihnya. Jadi pengikut asli pokoknya ada 350 orang remaja, papi atau anak kecil, ditambah lagi dari golongan lain orang yang menghormati dari upacara suro itu, dari paguyuban atau dari kelompok-kelompok yang lain yang bersifat mengikuti atau melestarikan dan membudayakan. Dan di situ upacara itu pertama-tama adalah banyak rangkaian, tapi yang kita singkat saja. Waktu upacara dilaksanakan, pertama adalah laporan kepala desa kepada bupati. Nah, setelah itu upacara itu penerimaan pusaka keramat dari Yogyakarta yang diterima oleh panitia langsung diterima oleh pelaku upacara. Nah, setelah itu sambutan dari bupati, setelah itu diizini untuk berangkat dari balai desa menuju ke tempat Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo, tempat pamuksan. Sampai pukul 11 dia berakhir, lalu diteruskan ke Sendang Tirto Kamandanu ini sampai pukul 12 seperempat, lalu berakhirlah tentang suatu upacara. Area dari Sendang Tirto Kamandanu terbagi beberapa tempat dan beberapa sudut, juga beberapa sesuatu tempat yang disakralkan. Pertama adalah masuk Wiworo Gapuro dalam bahasa sastra Kawi, atau Gapuro masuk atau pintu masuk. Nah, di situ ada terjaga oleh beberapa orang penjaga hansip. Lalu di tengah latarnya halamannya ada beberapa taman itu yang dibangun oleh kelompok PKK dan semua warga desa yang bersifat suatu ketahanan nasional atau dari lembaga-lembaga yang ada, dari PKK atau RT RW atau dari Karang Taruna ada. Lalu masuk di situ ada 3 pintu masuk, itu bukan gapuro. Kalau gapuro namanya adalah di depan masuk, tapi itu bukan gapuro seperti gapuro, tapi itu adalah pintu masuk yang dalam arti kata 3. Yang tengah-tengah adalah gapuro noto atau gapuro rojo, atau untuk upacara, waktu pelaksanaan upacara keluar masuk. Dan di kanan kiri ada gapuro atau pintu masuk, namanya adalah pengapit. Tapi kalau orang sastra Jawa dan orang yang lelaku, orang-orang adat budaya dulu, itu adalah lambang kehidupan manusia. Jadi alam kandungan, alam hidup, lalu alam mati. Yang dimaksud alam kandungan, manusia hidup itu pertama adalah di alam kandungan. Setelah itu alam luar dunia, setelah itu kembali ke asalnya alam mati. Nah, itu adalah dapat dikatakan sebagai lambang kehidupan manusia. Setelah itu masuk dalam satu ruangan lagi tempat saya jaga, dan di situ terpampang suatu pohon, yaitu pohon beringin, pohon pule, pohon sukun dan lainnya. Dan juga termasuk di situ ada suatu tempat yang dikeramatkan adalah tempat untuk ritual peninggalan dulu. Ya, di situ banyak orang yang melakukan suatu upacara sakral atau semedi atau doa, dan dimasukkan lagi ada suatu
sumur yang dituakan yang pada waktu dulu peninggalan suatu sejarah yang dibangun, ada yang belum terbangun lalu saya atur sebagai sumur. Ada lagi tempat kolam atau kamar-kamar mandi, dan ada lagi tempat untuk ritual namanya adalah keputren atau taman. Dan di situ juga terpampang suatu dikelilingi oleh arca-arca. Nah, itu adalah lambang suatu agama Hindu. Di tengah-tengahnya ada suatu patung Ganesha, adalah lambang dari kejayaan kota Kediri, manusia berkepala gajah atau lambang perkasa atau lambang pintar bijaksana. Lalu di sini adalah suatu tanda bukti bahwa kerajaan Hindu dulu adalah terpampang suatu patung 3 dewa atau Harihara atau Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Disitulah sebagai ungkapan yang kami ceritakan sebagai bidang-bidang atau dari silah-silah yang ada di dalam satu sedang Tirto Kamandanu. Nah, di situ banyak orang-orang yang datang pulang, atau ada yang di sini. Jadi itu ada termasuk melestarikan suatu budaya atau meluhurkan nilai budaya yang artinya mengenang Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Dalam arti kata tidak ada dia, tidak ada kita, ya toh. Nah, itulah seperti kilasan cerita yang kami sajikan untuk hidangan yang ada. Keterikatan di antara tempat pamuksan dengan Sindoro Tirto Kamandanu gini. Tirto Kamandanu Sendang peninggalan tempat Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo sebelum moksa. Juga tempat pamuksan suatu 2 tempat yang bersejarah yang selalu berkait, tidak bisa terpisahkan. Jadi 2 tempat yang selalu berkait atau satu rumah 2 wuwung. Tirto Kamandanu petilasan Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo, pamuksan juga petilasan Joyoboyo. Kalau pamuksan tempat mokso Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo yang terkenal dengan suatu jangka yang artinya mokso itu mati bersama raganya hilang. Nah, di sana terpampang suatu tempat mahkota atau tempat loko busono. Nah, tempat penyimpanan pada waktu dulu. Nah, kalau Sendang ini dulu tempat bertapa tadi sudah saya terangkan. Pamuksan dengan Tirto Kamandanu adalah 2 tempat yang selalu bersejarah petilasan Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Sendang Tirto Kamandanu tempat patirtan atau bertapa. Nah, pamuksan tempat mokso atau mati Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Jadi dikatakan 2 tempat yang selalu bersejarah atau dikatakan satu rumah 2 wuwung. Jadi artinya begini, kalau orang ke Sendang Tirto Kamandanu ini langsung pulang tidak apa-apa. Tapi kalau mau ke tempat Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo, syaratnya harus menyentuh air yang dikeramatkan. Entah mandi, entah jamas, entah melukat, atau entah yang bagaimana, yang penting menyentuh air yang dikeramatkan sebagai suci hati, suci diri. Ya, lalu ke sana, di sana aja juru kuncinya Mbah Mukri dengan Mbah Gabing. Nah, di situ apa tujuannya saya tidak mengerti, sebab manusia itu punya tujuan sudah dirahasiakan. Begini, atas pertanyaan Bapak, betul. Di sini tempat wisata berbagai penjuru dan berbagai langkah. Satu tujuan, satu kedatangan, tapi lain tujuan. Ada yang kalau waktu minggu untuk wisata, orang-orang ya wisata seperti itu. Nah, berenan mungkin Bapak pernah jadi wisata. Tapi kalau ada yang lain adalah wisata sakral yang berhubungan manusia dengan gaib, yang di sini melakukan ritual atau sakral atau mandi yang seakan-akan menyentuh air yang dikeramatkan. Jadi ada yang memohon kepada Yang Maha Kuasa lewat sakralnya masing-masing. Tapi di sini saya mohon dengan hormat untuk segala penonton dan pelaku jangan didewa-dewakan dan jangan dituhankan. Ini adalah suatu persyaratan untuk memohon Yang Maha Kuasa lewat sakral yang ada, tidak pandang itu agama dan kepercayaan apa. Yang penting kalau kesini syaratnya harus menyentuh air yang dikeramatkan. Jadi air itu sebagai perantara untuk bersuci. Sudah saya ceritakan. Tempat bertapa atau semedi memohon kepada Yang Maha Kuasa lewat sakral yang ada. Jadi orang yang kesini bukan didewa-dewakan atau dituhankan, meluhurkan nilai budaya leluhur yang di sini sebagai persyaratan. Jadi orang yang memohon kepada Yang Maha Kuasa berbagai langkah langsung kepada Tuhan, ya silakan lewat dari leluhur, silakan dari dititipkan kepada orang tua, ibu, bapak juga silakan, kita lakukan sendiri juga silakan. Bukti otentiknya kalau kita titipkan kepada orang tua, Anda pergi atau sekolah pada waktu dulu mohon izin kepada orang tua. Setelah Anda sudah pergi, ya Allah semoga anak saya diberi suatu keselamatan, itu berarti memohon dititipkan. Nah, di sini
Saya pesan, kalau memandang satu budaya, jangan dikaitkan dengan kacamata agama. Kalau agama adalah suatu keyakinan, suatu kepercayaan antar manusia dengan Tuhannya, kesucian jiwa. Tapi kalau budaya, budidaya langkah manusia sebelum kita ada. Jadi apa yang dilakukan manusia itu termasuk suatu budaya. Anda kesini juga budaya, Anda berkeliaran di mana juga budaya. Anda melakukan apa termasuk budaya, budidaya langkah manusia. Dan budaya itu sebelum agama ada sudah ada. Mulai Adam di ambang alam gaib sudah ada budaya. Itu budidaya ingin memakan buah kuldi kalau dia sebagai orang-orang yang percaya dengan adanya agama Islam. Itulah seperti kiasan kata yang kami sajikan sebagai tambahan tentang budaya yang ada. Begitulah satu penjelasan kami sebagai juru kunci tentang adanya Sendang Tirto Kambantananu dan tempat-tempat rangkaian masing-masingnya. Cukup jelas, dan sampai nanti bisa bersua kembali lewat angin-angin budaya. Siap, terima kasih. Salam bahagia lewat angin sore. Amin. Iya, sahabat Komentar Majon. Demikianlah penelusuran Komentar Majon di Sendang Tirto Kamandanu Kediri dalam telusuri sejarah, lestarikan budaya, cintai Indonesia. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Komentar Majon, penasaran dengan Pangmusan Sri Aji Joyoboyo? Yuk, kita ikuti bersama liputan Mas Jon di sana. Namun sebelumnya, jangan lupa berikan subscribe dan bunyikan lonceng di pojok kanan bawah. Saatnya kita rehat sejenak sambil ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Sampai jumpa and see you to the next video. Sayonara.